Martin, selamat pagi. Saya Insinyur Istiana MT dari Universitas Semarang. Mohon izin untuk menyampaikan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen unjuk diri Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKP TPT yang merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen Serdos tahun 2026. Sertifikasi dosen adalah wujud komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Universitas Semarang sesuai dengan SK nomor 76 SK YA Undip 2019. SK tersebut dirilis pada tanggal 17 September 2019. Saya mengajar mata kuliah irigasi dan bangunan air. Pertemuan pertama melaksanakan sistem kontrak perkuliahan yang menjelaskan garis-garis besar mata perkuliahan sesuai RPS yang kami siapkan bersama tim pengembang RPS sampai dengan ujian akhir semester. RPS yang kami buat sudah berpedoman pada kurikulum OBE. Kurikulum OBE adalah sistem pendidikan yang berfokus pada pencapaian pembelajaran di mana pendidikan tidak hanya berpusat pada materi yang harus diselesaikan, namun juga outcome. Secara sederhana, kurikulum ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, efektif, serta interaktif, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan baru yang mempersiapkan mereka di level lebih global. Outcome Based Education atau OBE juga salah satu pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif, sehingga penerapan OBE berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum, perumusan tujuan, dan capaian pembelajaran, strategi pendidikan, rancangan metode pembelajaran, proses penilaian, dan lingkungan ekosistem pendidikan. Metode pembelajaran dan media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Saat ini saya menggunakan PowerPoint dan diterapkan memakai metode konvensional berupa ceramah, diskusi kelas, demonstrasi, dan metode PBL atau Problem Based Learning. Modul saya sampaikan berupa PowerPoint, Zoom, dan juga menggunakan media tambahan seperti video di YouTube yang masih berhubungan dengan mata kuliah, irigasi, dan bangunan air. Selain itu, saya juga menggunakan modul untuk menjelaskan materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selama pengajaran, saya juga menggunakan sejumlah aplikasi seperti WhatsApp yang saya fungsikan sebagai media sharing dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa berkonsultasi dan bertanya, kemudian menggunakan aplikasi Zoom untuk perkuliahan online saat melaksanakan kegiatan kuliah online. Aplikasi lain yang saya gunakan adalah aplikasi e-learning kampus yang saya manfaatkan untuk pembagian tugas kepada seluruh mahasiswa, sehingga hasil tugas ini menjadi bahan evaluasi dan hasil dari perkuliahan yang sudah dilaksanakan. Dengan demikian, saya bisa mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media, sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Pembelajaran diawali dengan konsep dasar irigasi dan siklus hidrologi sebagai dasar ketersediaan air, dilanjutkan dengan analisis kebutuhan air, dan dilanjutkan dengan analisis kebutuhan air tanaman yang efisien. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari perencanaan jaringan irigasi, termasuk tata letak dan fungsi saluran serta analisis hidrolika saluran terbuka dan menentukan debit dan dimensi saluran. Pada tahap lanjutan, materi mencakup perencanaan dan analisis berbagai bangunan air seperti bangunan pengambilan, bangunan bagi, bangunan sadar, bangunan langkah, pelengkap, bangunan pelimpah, serta bangunan peredam energi. Selain itu, dibuat juga aspek operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta perkembangan teknologi irigasi modern yang berorientasi pada efisiensi yang berkelanjutan. Seluruh materi ini dirancang untuk mendukung kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis, perhitungan, dan pengambilan keputusan rekayasa
secara tepat dan berbasis data sesuai dengan prinsip teknik sipil. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah diantaranya adalah CPMK 1 mampu mendeskripsikan hasil kajian saintifik di bidang teknik sipil. CMK 2 mampu mengkaji penilaian konstruksi kuantitatif dan kualitas konstruksi teknik sipil. CPMK 3 mampu mengklasifikasikan C3 data hasil eksperimen di laboratorium atau lapangan terkait bidang teknik sipil. CMK 4 mampu memutuskan secara tepat dalam menyelesaikan permasalahan di bidang teknik sipil berdasarkan hasil analisis dan informasi data di laboratorium ataupun lapangan. Dan yang terakhir adalah mampu melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan, perancangan rekayasa di bidang teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek kawasan lingkungan. Sedangkan materi mata kuliah yang dilaksanakan di bagian mata kuliah air adalah bangunan air adalah tadi disebutkan, satu adalah pendahuluan irigasi dan pembangunan air, kemudian pengertiannya, ruang lingkupnya, peran irigasi, kemudian yang kedua adalah siklus hidrologi dan ketersediaan air, kemudian yang ketiga kebutuhan air di tanaman evaporasi, referensi, kemudian kebutuhan air irigasi, kemudian perhitungan kebutuhan air bersih dan kotor. Yang keempat adalah efisiensi irigasi, efisiensi penyaluran kehilangan air ke jaringan, efisiensi aplikasi, perhitungan efisiensi total serta sistem irigasi dan faktor penyebab kehilangan air. Kemudian dilanjut yang kelima adalah perencanaan jaringan irigasi dengan tata letak jaringan irigasinya, kemudian hidrolika saluran terbuka, kemudian desain penampang saluran, kemudian kita masuk ke UTS. Dan yang setelah UTS adalah bangunan pengambilan. Yang ke-10, pertemuan ke-10 adalah bangunan pembagi, bangunan pengatur. Yang ke-11 adalah bangunan pelengkap berupa talang, sipon, gorong-gorong, dan bangunan ukur. Kemudian yang ke-12, pertemuan ke-12 berupa bangunan pelimpah dan jenis pelimpah. Kemudian yang ke-13 adalah bangunan penambahan energi. Kemudian yang ke-14 adalah OP daripada jaringan irigasi. Yang ke-15 adalah permasalahan inovasi irigasi modern berkelanjutan dengan adanya tantangan perubahan iklim teknologi irigasi modern. Kemudian yang terakhir adalah ujian ataupun ujian akhir semester. Dan ini adalah daftar pustaka yang perlu dibaca-baca, yaitu adanya bahan ajar yang saya buat sendiri, kemudian dari bukunya Pak Triatmojo, kemudian dari Sosro Darsono, kemudian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, kemudian dari COVT Open Channel Hidrolik, kemudian dari FAO. Nah, itulah beberapa bahan yang perlu akan dibaca-baca sebagai referensi mahasiswa. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman pada hari ini bisa ketemu lagi dengan materi irigasi dan bangunan air. Mata kuliah pagi ini kita akan membahas bagaimana air irigasi itu bisa tersampaikan ke saluran yang lebih mudah, terutamanya di jaringan irigasi tersier ya. Sebelumnya untuk mendalami ke irigasi dan bangunan air ada beberapa bahan atau pedoman yang bisa kita buat referensi, kita baca-baca. Di antaranya adalah irigasi oleh Insinyur Wijatmoko dan Insinyur Imam Suwarji, kemudian buku irigasi teori dan praktis dari AM Mikal, kemudian irigasi engineering dan hidrolik struktur dari Santos Kumage, dan yang keempat adalah sejarah irigasi di Indonesia oleh Insinyur Abdullah Abudi. Irigasi itu sendiri seperti kita ketahui bersama bahwa penduduk di dunia ini meningkat terus-menerus, kemudian kebutuhan pangan untuk penduduk ini juga meningkat, sehingga pengetahuan tentang irigasi ditantang untuk mencari inovasi maupun terobosan
antara pertumbuhan penduduk dan persediaan pangan dapat imbang. Nah, sehingga di samping peningkatan kuantitas juga peningkatan kualitas perlu diperhatikan. Contohnya, tanah tadinya yang tandus itu ada di daerah Jogja sana, di Gunung Kidul, supaya tanah itu bisa ditanamin, bisa bermanfaat, bisa subur lagi. Inovasi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempunyai ide-ide teknologi supaya air bisa terpenuhi, sehingga pertanian di sana yang tadinya tandus menjadi bisa sumber airnya tercukupin untuk tanamannya. Kemudian perlu dipertimbangkan antara ketersediaan air dengan daerah tangkapan air, yaitu di dasnya itu sendiri sebagai daerah resapan, sehingga di musim hujan air akan tertahan sebagian dan tidak menimbulkan bencana banjir di daerah rawan. Lalu kita akan mempelajari pengertian daripada ilmu irigasi itu sendiri. Nah, ilmunya bisa kita lihat di sini adalah ilmu yang mempelajari tata cara pemberian air atau bagaimana kita membuang air, kelebihan airnya. Terus pemberian air itu sendiri, yaitu irigasi tidak hanya untuk kepentingan pertanian saja, tetapi juga untuk keperluan lain, bisa untuk mandi, cuci, kemudian memasak, kemudian membersihkan segala macam perabot-perabot misalnya, atau membersihkan mobil, atau untuk mencuci yang lain-lainnya. Untuk perkebunan juga bisa, untuk perikanan, untuk peternakan, bahkan untuk pariwisata, misalnya ada waduk, ada bendungan yang airnya bisa untuk speedboat gitu kan, itu kan bisa untuk pariwisata, menambah income. Kemudian urutan daripada pengelolaan air, pertama adalah pengelolaan air dimulai dari mata air, bisa dari sumber air yang ada di sungai, ada di waduk, ada di bendungan, kemudian termasuk area yang diairinya, saluran pembuangannya, kemudian saluran pelimpahnya. Itu adalah urutan-urutan pengelolaan air. Kemudian fungsi umum daripada irigasi, yaitu menambahkan air dalam tanah. Tadi ada penyerapan di akar gitu kan, menambahkan airnya. Kemudian memberi jaminan panen pada musim kemarau pendek. Pada waktu kemarau itu kan kebutuhan airnya harusnya banyak ya pada waktu mau panen, tapi karena kemarau airnya tidak terpenuhi, maka ini merupakan fungsi daripada irigasi tersebut. Memberi suhu dingin pada pertumbuhan, kemudian mengurangi pembukuan, melunakkan tanah dalam pengolahan, serta mengurangi bahaya erosi. Perkembangan irigasi pada waktu dulu dan sekarang itu ada banyak perbedaan. Kalau zaman dulu penduduknya kan sedikit, kalau sekarang penduduknya bertambah. Kemudian kalau dulu airnya mempunyai nilai sosial, bebas mengambil, karena kan penduduknya memang terbatas. Kalau sekarang nilainya tinggi, air yang kemasan itu berapa duit itu kan sudah ada nilainya. Kalau zaman dulu kan bebas ngambil gitu kan, sekarang sudah bernilai. Kemudian untuk zaman dulu pada waktu industrinya itu zaman dulu tuh tidak begitu banyak atau langka ya. Kalau sekarang berkembang pesat, industrinya banyak, maka kebutuhan air juga banyak. Kemudian tidak ada limbah zaman dulu karena pabrik-pabrik yang mengeluarkan limbah, kotoran-kotornya tidak begitu banyak. Kalau sekarang di mana-mana sudah ada pabrik, jadi limbah juga di mana-mana. Terus rangkuman ilmu irigasi ini sendiri yaitu bisa dilihat di watershed management, ini untuk mengelola daerah aliran sungai ataupun dasnya. Kemudian water body management, ini untuk mengelola jaringan sumber daya airnya, dan water management ini untuk mengelola pemanfaatan airnya. Gambaran irigasi atau sistem irigasi di Indonesia dan di luar negeri itu ada beberapa perbedaan. Untuk kepemilikan di Indonesia itu arealnya kecil-kecil, kalau di luar negeri itu luas, bisa sampai lebih daripada 10 hektar. Kemudian letak sawahnya itu kalau di sini tidak teratur ya, karena zaman dulu kan mungkin kan asal ceplok-ceplok gitu kan, ini punya saya gitu kan. Kalau di luar negeri mungkin sudah teratur, begitu rapi
rapi gitu kan kepemilikannya. Cara pengalirannya bagaimana? Cara pengalirannya kalau di sini lewat petak ke petak ya. Kalau di sana bisa langsung, airnya bisa secara langsung ke sawah-sawahnya. Kemudian cara pengolahan tanahnya, kalau di kita di Indonesia itu masih banyak yang tradisional. Kalau di luar itu sudah modern, sudah teknologinya sudah canggih. Cara pemupukannya bagaimana? Pemupukannya sesuai anjuran pemerintah, ada aturannya. Pakai pupuk A misalnya seperti itu. Kalau di sana bebas memilihnya. Kemudian ini adalah contoh cara pengaliran petaknya, biasanya dengan cara memotong tanggul galungan. Nah, di situ ada galungan, kemudian dipotong, dialirkan airnya menuju sawahnya. Ini yang masih tradisional. Kemudian ada ini adalah contoh pengaliran di Subak Bali yang teratur rapi ya. Makanya di sana itu terkenal panennya bagus, pertaniannya bagus. Ini biasanya menggunakan alat ukur berbentuk V. Ini adalah contoh persawahan di Jawa yang mirip berada di Bali. Ini medannya berbukit dan teratur rapi. Ini adalah contoh yang bagus. Dan tata cara pemberian air ada 4, yaitu lewat permukaan tanah, kemudian lewat pipa yang berlubang yang bisa ditanam bawah tanah, kemudian dengan cara pancaran atau sprinkle, atau juga dengan cara tetes atau trickle. Ini adalah contoh pemberian air lewat permukaan tanah ya. Bisa dilihat di sini banyak dijumpai pedesaan-pedesaan itu yang sudah terbentuk P3A-nya, mereka memberikan airnya lewat tanah permukaan. Kemudian ini adalah contoh yang tetesan. Ini bisa untuk tanaman sayur ataupun bunga seperti ini, banyak membutuhkan air sehingga dibentuk dengan cara tetesan. Nah, ini adalah melangkumannya. Mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan dari awal yang saya sampaikan tadi. Monggo siapa yang mau tanya? Bu, izin bertanya, untuk tadi kan ada fungsi umum dari irigasi ya. Di antaranya itu kan memberikan jaminan panen pada saat musim kemarau pendek. Mungkin bisa dijelasin dari maksud itu, Bu? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi ditanyakan tentang fungsi umum irigasi. Jadi walaupun pada waktu kemarau airnya tidak begitu banyak, tetapi panennya bisa bagus. Caranya seperti apa? Kita dibuatkan saluran, kemudian yang bisa menampung air pada waktu hujan. Nah, fungsinya untuk penampungan ini nanti disampaikannya air itu pada waktu kemarau. Nah, pada waktu kemarau kan air sudah tidak ada, kita masih punya simpanan di saluran tersebut. Jadi mungkin seperti itu salah satunya, memperbaiki saluran di sekitar area sawah mereka, khususnya di jaringan tersier. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, monggo silakan. Izin bertanya Ibu, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan irigasi di Indonesia dibanding kelebihan yang ada di luar negeri? Ini adalah apa? Bisa diulang? Apa yang dilakukan penyempurnaan irigasi dibanding kelebihan di luar negeri gitu ya? Jadi untuk menyempurnakan irigasi di Indonesia, kita harus bertransisi daripada sekedar mengandalkan infrastruktur yang ada di kita gitu kan. Jadi bagaimana kita harus bisa menyelaraskan supaya tidak ketinggalan dengan apa yang sudah ada, teknologi-teknologi yang semakin canggih gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukannya tidak ketinggalan dengan yang ada pada di luar negeri, misalnya dengan cara penyuluhan gitu kan. Kita buat suatu pendidikan praktis khusus untuk petani-petani supaya apa? Supaya mereka melihat, oh ternyata ada cara-cara teknologi baru yang bisa dimanfaatkan supaya hasil panennya lebih bagus lagi gitu ya. Dengan cara misalnya kita itu pelatihan, kemudian kita memberikan
motivasi kepada mereka ini loh, buat memberikan motivasinya supaya pelaksanaan pada waktu mulai menanam cara yang paling bagus seperti apa gitu kan. Teknologinya ini yang paling canggih gitu ya, kita kerjakan seperti ini. Kita juga bisa mencari referensi-referensi di luar sana, bisa meniru. Kita meniru yang bagus-bagus ya teknologinya. Oh, untuk menanam padi supaya cepat pakai alat seperti apa? Kemudian untuk memanen supaya cepat alat seperti apa? Terus tadi memberikan airnya supaya air itu bisa merata. Kita bisa memonitornya dengan cara kita buat alat yang terdeteksi supaya kebutuhan air itu terpenuhi dengan baik, bisa kita kontrol langsung dari kantor ataupun dari rumah, misalnya seperti itu. Kita pakai teknologi supaya mempercepat pekerjaan dan menghasilkan panen yang lebih bagus. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, silakan. Siap. Izin bertanya Bu, tadi sudah disinggung terkait peraturan penanaman padi. Nah, saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk menepati peraturan penanaman padi tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan mematuhi peraturan yang sudah ada, itu adalah suatu kewajibannya. Tapi pada waktu tertentu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil lagi kesepakatan itu supaya apa? Kita bisa menyelamatkan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, misalnya gagal panen. Nah, dengan adanya prediksi, nanti kita akan terjadi gagal panen karena adanya kemarau panjang gitu kan. Nah, aturan yang sudah kita sepakati, yang sudah dibentuk SK itu bisa kita buat kembali flashback lagi, kita buat minta rekomendasi kebijakan kepada yang berkepentingan gitu kan. Kita bersurat, kita rapatkan kembali untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya terjadinya gagal panen. Bagaimana kalau kita kembalikan lagi aturannya ke seperti yang kita laksanakan, karena nantinya ditakutkan gagal panen karena air tidak tersedia. Yang tadinya kita aturannya adalah dengan jadwal pola padi-padi, karena air tidak tersedia, kita akan mengganti dengan jadwalnya menjadi tanam jagung, misalnya seperti itu. Nah, dengan kesepakatan bersama para warga dan petani itu, kita rangkum kesepakatan itu, kita kembalikan ke kebijakan untuk membuat atau mengeluarkan suatu rekomendasi bahwa pada tahun ini karena ada kondisi yang tidak kita harapkan, kita boleh menanam tidak sesuai yang kita sepakati pada aturan yang kemarin, misalnya seperti itu. Jadi inilah fungsinya rekomendasi kebijakan, bagaimana kita melihat kondisi seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita bisa rangkum, apa yang menjadi kegiatan di irigasi. Jadi diantaranya adalah tadi penggunaan air seperti apa, kita tidak terlalu boros. Kemudian dengan cara-cara yang bagaimana supaya air itu merata. Kemudian kita membuat struktur atau jadwal penggunaan air secara merata. Misalnya P3A-nya sudah terbentuk, kemudian kita buat jadwal nih. Jadwal pada sore ini jadwalnya di lokasi A, kita kebutuhan airnya untuk area sekian gitu kan. Nah, itu kita sepakati. Kemudian sore sampai malam grup mana lagi P3A-nya yang akan membutuhkan air, dan begitu seterusnya secara bergilir. Supaya apa fungsinya?
supaya air itu bisa merata gitu kan, semuanya bisa terpenuhi. Ada lagi misalnya untuk tata tanam yang tadi sudah terbentuk P3A-nya, itu polanya diharapkan untuk sesuai atau seragam gitu ya, dari antara kecamatan satu, desa satu itu supaya sama. Fungsinya apa? Untuk mencegah terjadinya hama, misalnya ada hama wereng, hama tikus gitu ya. Karena apa? Adanya perbedaan tanam. Perbedaan tanam ini akan memanggil hama-hama itu untuk mendekat, sehingga nantinya akan menjadi gagal tanam karena ada perbedaan tanam itu. Yang satu nanam padi, yang satu nanam kolong hijau, akhirnya kan berbeda, sehingga mungkin tikus suka pada tanaman kolong hijau. Nah, ini dia akan merembet ke sampingnya ke tempat padinya, sehingga padinya juga ikut menjadi tidak bagus hasilnya karena kena terjadi serangan hama. Seperti itu ya, ada beberapa fungsi daripada irigasi itu. Kemudian tadi ada air irigasi yang akan digunakan di jaringan-jaringan tertentu ya, jaringan khususnya jaringan irigasi itu ada beberapa jaringan irigasi. Jadi ada irigasi namanya irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan irigasi non teknis. Ciri-cirinya seperti apa sih irigasi teknis itu? Irigasi teknis itu bangunannya kebanyakan permanen, jadi sudah terbentuk, sudah dibangun misalnya dari beton atau dari bangunan batu gitu ya, sudah ada. Kemudian ada kelengkapannya dari bangunan tersebut, misalnya ada pintu airnya, kemudian ada box pembaginya, kemudian ada saluran pembuangnya. Itu yang disebut untuk jaringan irigasi teknis. Kemudian ada yang setengah teknis. Yang setengah teknis ini ada bangunan airnya, ada bangunan untuk salurannya, cuma tidak permanen, misalnya seperti itu. Dan luasannya kalau teknis itu lebih daripada 1000 hektar. Kalau non teknis di bawah itu. Kemudian kalau setengah teknis di antaranya. Kemudian untuk jaringan yang kita selalu ketemu ya di sawah, di pesawat, itu adalah jaringan non teknis ya. Untuk salurannya masuk kepada saluran tersier. Jadi saluran itu ada 3 macam: saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Kalau saluran sekunder itu di atas daripada saluran utamanya air yang ada, jadi tempat-tempat yang ada misalnya di waduk, di sungai, atau di tempat-tempat yang sudah disediakan. Kemudian di bawahnya ada yang namanya saluran sekunder, kemudian turun menjadi saluran primer, dan di bawahnya lagi adalah saluran tersier. Nah, saluran tersier ini adalah saluran yang paling dibutuhkan bagi petani. Karena apa? Karena dekat dengan persawahan, arealnya ada di dekat-dekat saluran tersier tersebut. Nah, saluran tersier ini merupakan kewajiban daripada pemilik petani, pemilik sawah atau petani-petani penggarap. Jadi dari mulai pembangunannya, operasi pemeliharaannya, itu kewajiban daripada petaninya. Nah, disitulah petani-petani itu berfungsi untuk melanjutkan dari mulai pembangunan sampai dengan pemeliharaannya. Jadi ini tadi sekilas daripada mata kuliah irigasi dan bangunan air. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya sangat gembira sekali karena semuanya bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.